Nah, untuk recordnya ini dan ada sertifikatnya itu bisa teman-teman dapatkan, tapi setelah selesai acaranya nanti saya kirimkan untuk link pengisiannya. Nah, untuk yang mendapatkan sertifikat dan recordingnya hanya teman-teman yang mengikuti sampai akhir tentunya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, untuk Kak Eriko bisa dipersilakan presentasinya hari ini, Kak. Oke, thank you Elin. Thank you. Oke, mungkin aku langsung aja mulai ya. Ya, selamat siang semua. Thank you nih udah luangin waktunya join untuk webinar hari ini. Ya, mungkin aku perkenalan ulang dikit ya. Aku Eriko Pramana sebagai senior BD di Barantum. Eh, aku Anjing. share screen-nya udah. Sorry, aku masih mute ya. Oh ya, sorry. Ya, aku ulangin dikit ya. Ya, selamat siang semua. Ya, thank you nih udah luangin waktunya di siang hari ini. Mungkin aku perkenalan ulang dikit. Perkenalkan aku Eriko Pramana sebagai senior dari tim BD di Barantum. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih ke pembahasan kita ya. Sudah pakai aplikasi tapi kok omset penjualan masih stagnan. Nah, gimana cara kita melakukan evaluasi untuk monitoring dari tim salesnya sendiri? Nah, biasanya sih mengapa sih omset penjualan itu bisa stagnan? Nah, ini yang paling standar. Biasa dari penurunan permintaan pasar, persaingan semakin ketat antar vendor, strategi penjualan tidak tepat, sampai kurangnya keterampilan dan konsistensi dari tim itu sendiri. Nah, tapi terkadang kalau misal kita tidak tahu sebenarnya apa sih masalah utama dari perusahaan ini yang dihadapi dalam menghandle tim salesnya, maka terkadang kita nggak tahu nih sebenarnya apa sih. Nah, maka dari itu kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan sehingga kita harus lakukan yang namanya monitoring dan evaluasi hasil kerja. Nah, pentingnya monitoring dari tim, yang pertama ya pasti kita bisa tahu untuk hambatan apa sih yang dihadapi oleh tim di lapangan, terus menentukan arah dan target yang jelas untuk tim. Jadi kita bisa set KPI, set untuk target, menciptakan transparansi di dalam tim, dan juga kita bisa bikin nih untuk keputusan bisnisnya itu lebih cepat dan akurat. Nah, dampak buruknya kalau kita tidak bisa monitor tim salesnya dengan baik, yang pasti kehilangan peluang. Jadi, karena kan timing is everything ya. Jadi terkadang kita miss dikit aja, peluang itu udah hilang. Sehingga produktivitas jadi kelihatan rendah, omset turun, dan timnya ini jadi demoted. Jadi demotivasi semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh masalah yang biasanya terjadi nih kalau misal nggak melakukan laporan atau tidak ada monitoring yang baik dari tim. Yang pertama, bingung timnya kemana. Bilangnya visit, dicari nggak ada update, terus serbutan nih leads yang masuk. Jadi karena pembagiannya tidak jelas, datanya tidak jelas, maka semua saling gontok-gontokan. Siapa yang ambil duluan, ataupun terkadang bisa double follow up. Jadi yang si A sudah follow up, si B tahu dia follow up juga. Jadi semuanya mau. Nah, begitu juga eh, kita nggak tahu nih data tersebut itu masuk udah di follow up belum sih? Ataupun ada juga sales-sales nakal yang bisa ngambil-ngambilin deals orang. Oh ini dia tahu nih perusahaannya udah mau deals, tiba-tiba main serobot dan juga kadang-kadang nggak tahu produk yang dibutuhkan seperti apa. Nah selain itu juga kita kadang-kadang bingung nih dari leads yang masuk udah sekian banyak tapi kok dealsnya kayak nggak ada. Di mana sih dari sisi konversinya ini? Itu juga untuk dari skrip-skrip penggunaan si salesnya. Ini dijalankan atau enggak. Terus mereka ini chatnya bener apa enggak sih? Ataupun pada saat melakukan cold calling sesuai enggak sih dengan SOP? Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fitur Kenalin, untuk solusinya. Nah, mungkin aku share ini videonya Laura. dulu. Dulu dia adalah manajer yang selalu khawatir tentang tim lapangannya. Setiap hari pikirannya penuh dengan pertanyaan.
Kemana aja ya visit mereka hari ini? Kok belum ada update? Udah selesai berapa target visit ya siang ini? Jangan-jangan dia malah bolos ke panti pijat. Udah dapat closing belum ya mereka? Kok di WA dan telepon gak respon sih? Semua keresahan itu berubah ketika Laura kenal aplikasi Barantum. Sekarang, dia bisa tahu persis di mana timnya berada setiap saat. Laura bisa melihat riwayat rute timnya selama seharian tanpa takut dimanipulasi, dengan mudah memberi arahan dan mengetahui laporan kunjungan timnya langsung. Hanya dari satu aplikasi Barantum semua jadi lebih mudah kan? Yuk mulai pakai Barantum sekarang. Nah, Oke. Nah, jadi dengan adanya Barantum itu kita kan akan monitor ya dari si timnya. Nah, tapi kadang-kadang yang namanya tim sales kan paling takut ya dimonitor nih. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari monitoring itu? Nah, di sini biasanya ada mitos dan fakta di mana nah, yang pertama, biasanya itu perusahaan itu cuma mau untuk mengawasi aja nih. Jadi tim merasa nggak dipercaya. Ini janjian aku cuman dilihatin nih janjian aku dirasain bahwa aku kemana-mana atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Padahal aslinya itu dengan adanya sistem seperti ini, itu bisa membantu tim untuk memahami apa sih yang terjadi di lapangan, apa yang perlu diperbaiki, sehingga bisa meningkatkan kinerja dari masing-masing individu. Yang kedua, hanya perusahaan besar yang butuh monitoring. Padahal monitoring itu penting sekali untuk semua jenis bisnis ataupun jenis industri. Mau yang kecil, menengah, sampai yang besar. Nah, habis itu hanya diperlukan saat penjualan menurun. Padahal dengan kita melakukan dari awal sampai akhir, itu kita bisa tahu bagaimana sih follow up yang terjadi. Terus kita juga bisa ngelihat trennya dan juga untuk pola dari kinerja tim. Jadi bukan berarti ketika penjualan menurun pakai sistem jadi naik. Lalu hanya fokus pada kesalahan dan kekurangan. Nah ini nih yang paling ditakutin oleh tim sales. Karena rasanya bakal disalah-salahin doang. Padahal ya balik lagi. Sebenarnya kan kita mau tahu ya sebenarnya ini kita weakness sama strength-nya itu di mana sih? Dan juga hasil monitoring hanya berguna untuk manajemen. Padahal dengan penggunaan reporting yang baik, tim tersebut bisa melihat atau mungkin bisa review kembali ya untuk apa aja sih yang sudah mereka lakukan dari daily, weekly sampai monthly. Jadi sebenarnya itu juga sangat bagus untuk masing-masing tim salesnya juga. Bukan berarti hanya untuk tarik report saja. Nah, dengan mindset yang positif, kita bisa mendorong pertumbuhan bersama menuju kesuksesan. Tapi kadang-kadang cuma mindset doang dan sudah pakai aplikasi untuk monitoring kok masih gitu-gitu aja. Nah, selanjutnya harus gimana nih? Nah, yang paling pertama adalah untuk analisa data. Jadi, data yang sudah didapatkan oleh tim sales yang mereka melakukan reporting setiap harinya perlu dianalisa, evaluasi, lalu improvisasi. Nah, kita masuk ke poin pertama adalah untuk analisis data dulu. Nah, di Barantum kita bisa menarik atau melakukan reporting dari sisi data-data yang sudah didapatkan. Sebagai contoh, ini adalah hasil atau revenue yang telah didapatkan oleh tim sales. Kita bisa tahu secara pipeline-nya, siapa yang achieve nggak achieve dari sisi KPI, terus mana aja sih yang dari sisi mereka tidak achieve. Nah, sekarang jadi kita lebih terbuka atau lebih tahu nih. Misal sebagai contoh, di sini ada data-data, ya, eh, ada KPI yang sudah achieve, ada yang nggak achieve. Nah, jadi kita bisa berfokus bagaimana cara kita melakukan improvisasi agar semuanya ini bisa achieve atau semuanya bisa hijau. Lalu kita juga bisa lihat dari sisi deals expected close date dan deals won. Jadi eh, kita sudah lihat kira-kira bulan ini bisa menghasilkan berapa sih revenue, tapi realisasinya ternyata berapa yang won. Lalu deals-deals yang lost pun kita bisa tarik untuk datanya.
Jadi kita bisa lihat tren kenapa sih orang kok tidak tiba-tiba nggak jadi beli nih. Lalu juga dari sisi konversi ataupun dari sisi pipeline-pipeline yang sedang berjalan. Nah, di sini juga dari si tim salesnya sendiri, kita juga bisa melihat nih data-data yang sudah kita input, kita bisa review kembali, lalu untuk reminder-reminder, apa aja yang perlu kita follow up, mungkin janjian meetings, semua bisa kita lihat di dalam satu dashboard. Kita bisa tahu berapa kali kita udah follow up, bagaimana melakukan follow up, terus janjian, sampai bikin deals. Nah, di sini kita juga ada yang namanya sistem teleponi. Jadi kita juga bisa melakukan recording dari si telepon, sehingga kita juga bisa melakukan quality checking. Apakah script yang digunakan sudah tepat, sesuai SOP atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga biasanya nih tim canvassing, biasanya kan mereka lebih sering terjun ke lapangan ya. Nah, kita juga bisa cek nih keberadaan-keberadaan mereka. Mereka udah pergi kemana aja, berapa lama, sampai berapa banyak visit yang sudah dilakukan. Nah, berikutnya setelah analisa, kita evaluasi. Nah, misal dari si evaluasi ini, kinerja timnya kita udah lihat nih, dari si analisa udah melakukan 50 call, terus dapat 5 meeting. Namun ternyata tim yang melakukan 50 call itu hanya 30% aja. Habis itu untuk mungkin dari evaluasi penjualan, dari 1.000 leads yang sudah didapat, ternyata cuma 500 leads yang kualifikasi. Terus ternyata yang closing 200. Nah, kita jadi tahu untuk konversinya. Begitu juga untuk aktivitas, berdasarkan analisis, satu sales mampu menangani 100 klien per bulan, tapi saat ini salesnya itu ternyata cuma bisa nanganin 60 aja. Nah, kalau di si core recording, mungkin dari si analisanya ternyata 40% doang nih yang bisa ngikutin skrip. Yang lainnya ternyata eh, asal-asalan. Jadi semuanya kita bisa cek dari si recordingnya, begitu juga untuk visit. Misal dari satu klien perlu kunjungan minimal 2 kali baru closing, tapi ternyata si tim kita ini cuma melakukan 1 kali aja. Jadi semuanya akan terlihat dan kita bisa evaluasi penggunaannya. Nah, dari evaluasi tadi kita akan melakukan yang namanya improvisasi. Jadi improvisasinya, misal tadi dari sisi KPI kita bisa set nanti oh ternyata dari tim ini cukup bisa cuma 30. Nah, nanti setelah evaluasi, improvisasi baru kita melakukan penambahan-penambahan. Misal dari 30 tadi kita naikkan bertahap. Dari sisi penjualan, misal dari sisi kualifikasi atau qualified datanya, kita fokus pada nurturing leads-nya. Jadi dari sisi mereka lebih terbuka atau lebih bisa menerima produk yang kita tawarkan. Begitu juga dari sisi aktivitas tim, nanti kita bisa juga untuk stop hiring sales dan perbanyak dari marketing untuk menaikkan rasio sales dalam menangani kliennya. Dari sisi core recording juga kita juga bisa menerapkan dari skripnya ini, kita bisa review by recordingnya tadi untuk kita random check. Jadi apakah semuanya sudah mengikuti dengan baik dan benar? Dan untuk kunjungan, karena tadi jelas kunjungan kedua yang menghasilkan banyak deals, maka kita harus berfokus pada kunjungan kedua ini wajib dilakukan. Jadi jangan selalu ketemu klien baru, tapi melakukan follow up ke klien yang sudah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, salah satu mungkin habis ini kita masuk ke case study. Nah, dari analisis data, ini ada 20 anggota tim, ternyata hanya 6 orang nih yang bisa mencapai KPI mereka secara mingguan. Lalu kita evaluasi target penjualan, 10 penjualan per minggu terlalu tinggi, terutama bagi sales baru. Ternyata dicek dari data rata-rata hanya melakukan 5 penjualan atau 50% dari target. Nah, di sini kita improvisasi dari segi KPI salesnya, kita turunkan ke 7 per bulan dan akan ditingkatkan secara bertahap dengan kenaikan 1 penjualan per
bulan selama 3 bulan hingga mencapai target yang seharusnya atau yang sudah kita set di awal. Untuk target penjualan, analisis datanya dalam 3 bulan terakhir, target penjualan 500 juta, ternyata cuma tercapai 350 juta. Kita evaluasi, ternyata 30% transaksi tidak berhasil karena pelanggan merasa tidak mendapat tindak lanjut atau tidak ada follow up dari tim salesnya nih. Padahal biasanya mereka di follow up 3 kali baru bisa closing. Dari si sales, dia cuma follow up sekali, udah nyerah. Nah, improvisasinya, setiap sales wajib untuk melakukan minimal 3 kali follow up setiap prospek yang sudah dia punya. Jadi kita targetkan untuk konversinya itu naik jadi 80% pada kuartal berikutnya. Kalau dari sisi cara follow up nih, misal contoh 8 dari 20 anggota tim hanya melakukan follow up 1 kali pada prospek dan tingkat keberhasilan itu cuma 10%. Jadi sales yang melakukan 1 kali follow up, tingkat keberhasilan lebih rendah dibandingkan dengan yang melakukan 3 kali follow up. Ternyata tingkat konversinya 20%. Jadi kita improvisasi dari sisi timnya itu dia harus follow up minimal 3 kali sebelum prospek itu dianggap tidak potensial atau junk lead. Jadi tingkat konversinya pun kita tingkatkan secara bertahap dengan menjadi 15% terlebih dahulu untuk semua anggota tim sampai kita mencapai lebih tinggi lagi. Nah, cara memonitor tim dengan menggunakan aplikasi. Nah, solusi manajemen pelanggan dengan Barantum CRM. Yang pertama, dari sisi penggunaan CRM ini, kita bisa memanage dari database pelanggan. Jadi, semua data yang sudah masuk, kita bisa tahu mana yang masih leads, mana yang sudah existing customer. Jadi, kita juga bisa manage untuk aktivitas follow up dari tiap sales. Karena kan pendekatan data leads dan data existing customer kan akan berbeda. Sehingga di sini kita bisa pantau per masing-masing data. Terus manajemen penjualan. Nah, di sini yang paling penting biasa dari si deals-deals yang sudah kita buat, kita bisa set pipeline-nya. Jadi kita tahu nih mana sih yang baru masuk, mana yang sudah kita mau closingkan. Jadi kita bisa bedakan mana yang hot deals, mana yang masih cold. Nah, di sini kita juga sebagai BSP dari Meta, jadi kita sudah punya yang namanya Omnichannel Chat, di mana satu dashboard ini kita bisa integrasikan ke banyak channel chat, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Google Review, email, live chat, bahkan sampai e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi dari satu dashboard, kita bisa mendapatkan semua inbound chat yang masuk. Sehingga di sini kita bisa mempermudah dari tim itu untuk mereka bisa membalas di satu tempat saja, tidak perlu banyak tab. Nah, untuk tim lapangannya, kita sudah sediakan untuk mobile apps juga. Jadi, mereka bisa menggunakan handphone mereka untuk menginput data. Sehingga tidak ada lagi tuh yang mereka harus japri-japrian pakai WhatsApp. Semuanya bisa mereka input sehingga semua akan terupdate juga di dalam CRM ini. Nah, ini adalah harga untuk dari penggunaan Barantum. Kita bagi 3 untuk paketnya. Ada standar, professional, enterprise. Sebenarnya mungkin ini kan akan cukup details ya kalau untuk kita bahas paketannya. Jadi yang pasti untuk standar itu adalah penggunaan sistem as it is. Jadi sistem yang sudah ada, tinggal kita sesuaikan saja dengan flow sehingga bisa langsung dipakai. Nah, profesional ini biasanya kalau misal kita membutuhkan untuk kita integrasikan dengan sistem di luar Barantum. Sampai untuk enterprise itu kita bisa fully custom. Karena Barantum sendiri kita eh, ya basically kita ada local company, kita udah punya hampir 50 tim R&D atau tim programmer sehingga sangat memungkinkan untuk kita melakukan fully custom dari sisi sistem. Nah, kita juga ada penawaran spesial nih untuk webinar kali ini. Jadi yang pertama, untuk beli 2 bulan, kita akan berikan gratis 30 hari license. Atau yang kedua, untuk 12 bulan, kita bisa berikan 90 hari license tambahan.
Jadi beli 12 dapat 15 nih. Oke. Promo ini hanya berlaku sampai 31 Oktober di jam 4 sore dan tidak berkelipatan ya. Dan untuk yang mau mengambil paket ini atau penawaran ini wajib untuk melakukan follow media sosial dari si Barantung. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Thank you. Oke, thank you Kak Riko untuk presentasinya. Nah, untuk teman-teman, nanti saya kirimkan juga nih link untuk feedback Barantumnya ya, untuk mendapatkan selain untuk mengklaim promonya, teman-teman bisa mendapatkan recording dan juga e-sertifikat. Jadi nanti e-sertifikatnya otomatis terkirim ke email teman-teman yang teman-teman lampirkan di saat mengisi feedbacknya. Jadi harap memeriksanya kembali ya teman-teman agar emailnya bisa agar sertifikatnya bisa masuk ke email teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu nih sebelum aku kirimin linknya ya teman-teman. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin dari monitoring, dari penjualan, ataupun kita bisa diskusi nih kendala yang mungkin dari bisnis teman-teman alami. Bisa kita sharing-sharing. Siapa tahu teman-teman di sini juga dari Kak Iriko, dari Pak Robert bisa bantu juga nih untuk eh memberikan solusi dan insight-insight. Mungkin juga ada pengalaman yang sama dari teman-teman yang lainnya. Dan dari Barantum juga terbuka banget nih buat teman-teman yang mau konsultasi, eh, mungkin terkait kesulitan penjualannya nih teman-teman. Jadi di internal teman-teman, jadi kita bisa belajar bareng nih untuk analisis dan evaluasinya bareng-bareng. Kita bisa discuss aja. Halo, Halo, selamat halo Pak Marhadi. ya, Bang Oke, Antum masuk ya suara saya ya. iya jelas Pak Hmm. Marhadi. Ya, mungkin ini eh, terima kasih juga sudah diperkenalkan untuk join untuk nanya-nanya juga. Nah, ini kebetulan saya lokasinya di Palembang ya. Itu juga Mm-mm. sudah menggunakan Marantum juga untuk jasa pendidikan. Kebetulan kita pakai untuk omni channel eh, WhatsApp dari sekolah untuk menyampaikan informasi-informasi kepada guru dan wali murid ya. Kebetulan kan kita memang untuk omni-channelnya kita sudah pakai. Nah, yang CRM-nya ini kita masih agak bingung juga nih. Kira-kira mungkin dari fitur-fitur yang mungkin lebih untuk sales ya. Nah, ada yang bisa kita gunakan juga ya untuk mungkin untuk tracking KPI dulu gitu. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih nih atas pertanyaannya nih Pak Marhadi. Sudah memakai Barantum ya Pak Marhadi. Untuk pertanyaan dari Pak Marhadi, mungkin dari Kak Riko bisa bantu jawab nih Kak. Oke, mungkin sebentar aku persiapkan dulu ya. Jadi aku akan tunjukkan satu video untuk bagaimana sih cara melakukan eskalasi. Sebentar. Mungkin sambil menunggu, mungkin kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin bisa tanya pertanyaan berikutnya dulu. Thank you. Oke, baik. Untuk teman-teman nih, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih sambil menunggu video yang akan dilampirkan oleh Kak Eriko. Oke, salam kenal. Saya dari Halo, PTGS ini. Boleh bertanya nggak? halo. Oke, selamat siang. Pak Aidon ya, Selamat dibacanya apa siang. benar? Iya, benar, benar. Oke. Mungkin boleh tolong diulangi Pak Aidon Iya, dari ya. iya. Jadi Mm-mm. saya
dari PT GSI, Ya, bergerak di bidang konsultan konstruksi. oke. Ya, nah saya baru tahu nih ada Barantum dan baru pertama Mm-mm. kali ngikut meeting ini nih. Oke, dari PT Oke, tadi Quantity agak Store terlambat. Indonesia ya? Oh iya, nggak Ya, apa-apa. benar. Mm-mm. Nah, Gimana nih Pak, gimana? ya, jadi saya belum tahu apa mengenai Mm-mm. Barantum secara detailnya. Mm-mm. Ya, artinya ini ada sistem paket atau gimana ya untuk kalau tujuannya sih udah garis besarnya sih saya udah baca ya. Mm-mm. Cuman untuk paket-paketnya ini berlangganannya seperti apa ya? Oke, Eh, mm-mm. eh, Mungkin ada lagi Pak Eden? Kemudian sebenarnya kalau saya sendiri Mm-mm. butuh untuk pertama untuk manajemen manajemen marketing lah ya, manajemen marketing sama manajemen koordinasi pekerjaan antar karyawan ya. Itu aja sih. Di Barantum apa sela- sementara sih kita kan pakai WhatsApp ya. Tapi Oke, kalau iya. WhatsApp kan kadang-kadang ke apa handphonenya kepenuhan ke record terus file-file itu harus masuk ke sempat hilang lagi nanti kalau begitu dikirim ke WhatsApp gitu. Oke. Itu gimana ya di Barat? Jadi Pak Eden untuk kebutuhan manajemen marketingnya terkait dengan pengiriman WhatsApp, benar Pak? Atau Marketing ya? ya boleh seperti itu sama sama seperti itu. Oh iya, untuk koordinasi pekerjaannya mungkin bisa, jadi Pak Eden bisa dan timnya itu bisa saling koordinasi ya dalam satu sistem ya Pak ya. Benar. Mm-mm. Nah, mungkin aku sedikit bantu jawab sebelum mungkin nanti ditambahkan oleh tim dari Barantum juga nih. Dari untuk WhatsApp ya, mungkin kalau misalkan untuk pakai WhatsApp reguler atau WhatsApp bisnis yang biasa itu untuk kendala terkait eh, device ya, device HP yang penuh jadinya untuk mengirim pesan dan juga untuk WhatsApp bisnis biasa tidak bisa melakukan blast yang terlalu banyak, benar ya Pak Aiden ya? Iya. Mm-mm. Dan juga ada potensi lebih besar untuk diblokir ketika mengirimkan terlalu banyak nih ke rekan-rekan ataupun ke list-list dari Pak Eden ini. Nah, untuk solusinya di Barantum itu ada yang namanya Omnichannel, salah satu produknya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga nih dari tim yang lainnya yang join dari Kak Irika atau dari Pak Robert ya. Untuk Omnichannel di sini ada juga kami sebagai BSP resmi atau mitra resmi WhatsApp kami miliki centang hijau juga dan juga ada aplikasi tentang omnichannel. Apa sih sebenarnya omnichannel itu? Mungkin sedikit pembahasan ya untuk omnichannel ini bisa diintegrasikan melalui berbagai banyak platform, salah satunya juga WhatsApp, di mana pesan WhatsApp bisa dimasukkan nih masuk ke dalam satu sistem yang sama. Jadi misalkan ada berbagai pesan WhatsApp itu bisa dilihat oleh agent-agent dari tim Pak Aiden. Jadi kan kalau misalkan kita pakai satu perangkat, misalnya untuk WhatsApp bisnis biasa deh, untuk perangkatnya itu paling maksimal 4 sampai 5 perangkat ya Pak Aiden ya untuk pembuka nomor satu nomor WhatsAppnya. Nah, itu bisa timpang Iya. tindih tuh balasnya untuk agentnya. Namun, dengan menggunakan omnichannel, di mana bisa mengintegrasikan seluruh pesan dalam satu sistem ini, setiap seluruh agent dapat melihat mana pesan yang sudah terbalas, mana pesan yang sedang on process, dan mana pesan yang sudah terselesaikan. Nah, mungkin itu sedikit aja nih, spill sedikit tentang omnichannel dan WhatsApp ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan nih dengan Kak Eriko. Mungkin nanti apakah sudah ready nih Kak Eriko? Oke, udah nih. Mungkin aku jawab dulu dari si kebutuhan Pak Marhadi ya tadi ya. Oke. Oke, eh sebentar aku share terlebih dahulu.
Oke, Pak Mahradi, mungkin aku share satu video, Pak. Jadi, tadi kan Pak Mahradi itu sudah menggunakan dari sisi omnichannel ya, Pak, ya, untuk WhatsApp. Dan bagaimana nanti untuk penggunaan CRM, ataupun bagaimana kita melakukan eskalasi ke tim salesnya. Nah, ini mungkin ada satu video untuk sebagai salah satu contoh, bagaimana dari inbound leads yang masuk, itu nanti kita share ke tim salesnya. Ini Risa, customer service. Keseharian Risa melayani pelanggan, baik itu order ataupun kendala dengan selalu cekatan dan sabar. Dibantu aplikasi Barantum, Risa bisa cek kebiasaan pelanggannya dari satu halaman. Jadi bisa lebih memahami kebutuhannya dan kasih solusi yang tepat. Pakai aplikasi Barantum juga, Risa bisa dengan mudah berkoordinasi dengan tiap divisi lainnya. Secara real time pastinya. Kan, tim yang ditugaskan langsung dapat notif. Jadi bisa lebih cepat diproses, nggak tunggu-tungguan lagi deh. Gak usah bingung, walaupun Risa sebagai CS di kantor, dia tetap bisa pantau status progres pelayanan pelanggannya tadi dalam satu halaman sistem secara real time dan up to date. 1-2 kali klik, laporan yang detail dan akurat dari tim lapangan diterima. Risa langsung mengupdate pelanggannya dan meminta feedback rating pelayanannya. Pokoknya semua jadi lebih mudah dan cepat deh kalau bisnis pakai Barantum. Ini Oke, mungkin dari Pak Mahradi, apakah itu sudah menjawab, Pak? Iya, jadi kalau saya lihat videonya itu kan lebih ke arah mungkin salesnya ya itu ya Pak ya. Kalau kita kan memang bergerak di bidang pendidikan yang guru itu mungkin bukan mencari konsumen ya, tapi lebih ke tas-tasnya apa aja yang sudah dilakukan. So, ini misalkan sudah menyelesaikan materi sekian, sudah menginformasikan ke orang tua mengenai apa. eh, nah, Oke. kira-kira bisa kita pakai juga nggak ya? Gitu. Walaupun mungkin ujung-ujungnya bukan jualan sih gitu, tapi lebih ke track recordnya gitu, track progress. I see. Oke, noted. Untuk itu bisa Pak Marhadi. Mungkin kalau boleh tahu berarti ada berapa orang Pak yang harus melakukan reporting progress tersebut? Kalau kita lihat sih, mungkin karena memang dari usernya, kalau paket standar kan 3 orang ya Pak ya. Mungkin kita skemanya ada dilaporkan ke 1 atau 2 orang Hmm, kepala ruangan gitu. Mungkin kepala ruangannya yang nginputin gitu. Jadi bisa I laporan see. ke yayasannya nanti. Oke, Ya, noted. jadi mungkin nggak semua orang ya bisa login ya karena masih ada terbatas itu. Ya, noted Pak Marhadi. Jadi ya itu bisa sih Pak. Mungkin kurang lebih skemanya nanti jadi dari sisi data yang sudah masuk itu kan semua akan terinput di dalam CRM. Jadi nanti dari para guru ini dia tinggal menginformasikan apa saja yang sudah dilakukan terhadap kontak yang sudah ada di CRM tadi. Sehingga nanti kita bisa input aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Sebagai contoh tadi kan kalau mungkin kita lihat dari video, telepon, ataupun dia melakukan visit, itu kan dia akan melakukan reporting ya Pak. Jadi kurang lebih nanti secara penggunaannya kan akan sama. Jadi kita akan mencatat semua kegiatan yang dilakukan kepada kontak-kontak yang sudah masuk tadi. Jadi penginputan itu akan jadi sebuah historical seperti itu. Berarti itu memungkinkan ya itu Pak R itu ya. Jadi nanti Bisa, satu Pak. orang yang menentukan tugas-tugasnya apa aja, nanti pada saat laporan tinggal mungkin format tugasnya sudah ada, jadi mungkin seperti checklist atau diisi keterangan aja gitu. Betul, betul, Pak Marhadi. Nah, sebenarnya nanti untuk mungkin untuk details penggunaannya bisa nanti dari tim kita bantu untuk ke Pak Marhadi untuk kita lebih bahas detailsnya nih Pak untuk flow-nya seperti apa. Nanti tinggal kita setup dan implementasikan ke dalam CRM-nya itu. Tapi overall secara penggunaannya itu bisa digunakan. Oke, oke, baik. Mungkin itu dulu aja. Nanti saya coba pelajarin lagi fitur-fitur apa aja yang bisa
kita pakai yang untuk CRM. Mungkin Oke, itu Pak Eriko, terima kasih Pak. siap. Thank you Pak Mardi untuk pertanyaannya. Thank you, Pak Maradi, untuk pertanyaannya dan penjelasannya dari Kak Eriko. Nah, Kak Eriko, kita masuk ke pertanyaan ke Pak Aiden ya. Mungkin aku Oke, siap. sedikit ulangi pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah di Barantum ada sistem paket nih, Kak? Mungkin bisa tolong dijelaskan lagi untuk tiap harga-harga dari paketnya, Kak Eriko. Dan juga pertanyaan terkait kebutuhan Pak Aiden untuk manajemen marketing dan koordinasi pekerjaan. Di mana Pak Aiden juga memerlukan nih untuk tim marketingnya menggunakan WhatsApp ya untuk ke klien-klien ataupun list-listnya beliau. Mungkin boleh tolong bantu dijelaskan kembali nih, Kak Eriko? Oke, siap. Ya, Pak Eden mungkin untuk menjawab kebutuhannya tadi, aku share screen kembali ya untuk dari sisi pricingnya. Sebentar. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas untuk pricing, model Barantem itu kan kita subscription ya, Pak. Jadi tergantung dari berapa banyak user atau mungkin kita bilang tim salesnya atau mungkin tim CS-nya. Jadi kita hitung dari per kepala, di mana untuk paket yang paling awal kita ada di 3 user. Nah, nanti untuk paket yang bisa diambil kan ada standar professional enterprise, Pak. Kita kembalikan lagi kebutuhan detailnya seperti apa. Nanti kita akan berikan paket yang sesuai dengan kebutuhan dari Pak Eden. Misal sebagai contoh, kalau misal tadi kita bahas, kita mau ngecek nih semua chat yang masuk, historicalnya, dan juga dari datanya ini biar semua bisa terrecord dengan baik. Jadi nggak bisa hilang. Nah, jadi dengan penggunaan omnichannel ini, semua chat yang masuk ataupun chat yang kita lakukan, itu datanya akan langsung tersimpan di server, sehingga itu nggak bisa di-delete, Pak, chatnya. Begitu juga dengan data-data yang mungkin sudah dikirimkan. Itu bisa kita simpan dan kita taruh sebagai attachment di per masing-masing klien kita. Sehingga datanya itu bisa dimasukkan atau mungkin kita simpan per folder per sesuai dengan kliennya seperti itu. Apakah mungkin itu menjawab Pak Eden? Iya, iya, jelas, jelas. Eh, ini paket yang paling murah di 897 ya, Betul yang Pak. awal ya. Yang standar di 897 Tapi betul. dibayar minimal 1 tahun ya. Ini untuk kontraknya Pak betul. Jadi kalau untuk penggunaannya sendiri kita bisa sesuaikan Pak untuk bulannya. Sebagai contoh kan tadi Ya, kan kita juga ya. ada promo tuh Pak yang kalau ambil 2 bulan kita berikan free 30 hari license ataupun untuk yang setahun mendapatkan 90 hari license Pak. Nah, mungkin kalau Bapak tertarik bisa ambil Oh, paket promo oke. tersebut. Oke, ini berbasis di Android atau harus di laptop ya, Pak? Kita bisa keduanya, Pak. Jadi kalau di laptop kita web based, jadi pakai browser seperti ini. Tapi kalau di handphone kita sudah ada aplikasinya di iOS dan Android. Jadi bisa dipakai di semuanya, Pak. Ya, ya. Ya, sebenarnya kalau untuk manajemen marketing sih memang kalau saya sih cukup memang nih untuk 3 orang aja cukup sih. Ya, Siap, Pak terutama Eden. untuk memfollow up apa customer yang baru masuk gitu kan. Kadang-kadang kan saya sudah janji tapi yang di kantor nggak tahu nih, saya belum kasih Hmm, informasi. Tapi dengan program ini kan secara otomatis mereka bisa buka kan. betul. Jadi Eh, tersinkron semua nih, Pak, itu. kerjanya betul. Dia berbasis WhatsApp juga atau bukan ya? Karena kan nanti klien itu pasti eh, by telepon atau by WA lewat WhatsApp. By WhatsApp bisa, Pak. Jadi untuk dari integrasinya sendiri kita bisa WhatsApp, Facebook DM, Instagram DM, Twitter, Telegram, Line, sampai untuk penggunaan di luar itu kita juga ada untuk live chat, email, marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Oh, oke.
Jadi nanti kita Berarti kembalikan itu dari paket kebutuhannya. ini udah termasuk itu ya? Paket itu udah termasuk ini ya? Untuk standar sudah Paham, termasuk paham. yang ini, Pak. Oke, WhatsApp, Facebook, Instagram. Betul, masing-masing udah dapat satu Eh, account. baik. Yang mengenai tugas itu gimana ya? Dia bisa eh, report report laporan masing-masing person itu ya minimal yang 3 orang ini bisa bisa menghapus atau enggak ya? Atau cuma dia bisa report? Kalau reportnya ternyata salah kirim itu gimana? Oh, Bisa oke. di delete kan? Nah, untuk itu kita bisa set, Pak. Jadi ini kan nanti dia ada hak akses ya dari sisi penggunaan per accountnya. Jadi kita bisa set apakah dia bisa input, bisa edit, cuman bisa lihat, ataupun bisa delete. Jadi itu nanti bisa kita settingkan sesuai kemampuan per accountnya, Pak. Misal contoh dari tim ternyata dia bisa input, bisa edit, tapi nggak boleh delete data. Nah itu nanti kita bisa set seperti itu. Bagaimana Pak Eden? Ya, ya. Terus kemudian kapasitas ini eh untuk di handphone eh, Oh kapa- oke. memori handphone ya, memori handphone itu bisa ini nggak dengan aplikasi ini? Besar Oh, nggak dengan kalau oke. chat WhatsApp kan Hmm, eh, itu kan akan hmm. memenuhi memori handphonenya. Memori betul Kalau betul. ini gimana? Ah, Nah jadi eh, kalau sistem di Barantum ini kan semua kita sudah cloud based ya Pak. Jadi semua data itu disimpan storage-nya ada di cloud. Jadi secara penggunaan aplikasinya itu sangat kecil, data yang disimpan di cloud, jadi dia tidak akan membebani dari si HP-nya, Pak. Seperti itu. oke, oke. Mm-mm. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditanyakan dari Pak Aiden? Yang dimaksud dengan modul-modul ini gimana ya? Modul manajemen penjualan, manajemen tiket, Ah, manajemen modul-modul ini ya Pak. Nah, kalau modul-modul ini nanti secara detailsnya nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan sih Pak. Jadi nanti kan kita bilang kita akan tanya dulu requirement-nya seperti apa ya Pak ya. Jadi kebutuhannya seperti apa, nanti kita akan setkan untuk paket-paket apa aja yang perlu diambil dari kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah untuk fitur-fitur yang sebenarnya bisa diambil di setiap paket. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan nih Pak dengan kebutuhan. Misal mode survei kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Jadi nanti ketika chat selesai, nanti ada survei untuk customer satisfaction. Apakah dia puas dengan jawaban kita atau enggak? Sehingga kita bisa tarik laporannya. Ataupun menggunakan tagging. Jadi kita tag semua chat yang masuk, manajemen tiket, jadi semua inbound chat tadi kita bisa buat tiket dan lain sebagainya. Jadi secara detailsnya sendiri nanti kita bisa bahas lebih lanjut sih Pak untuk kebutuhan dari Pak Eden. tadi minimum itu boleh 1 bulan coba atau gimana? Sorry Untuk Pak, paketnya, gimana? paketnya, paketnya itu Mm-mm. ada minimum nggak? Minimal tadi kan dua bulan, Mm. ada yang 2 bulan ya. Oh iya, boleh 1 bulan juga kok Pak. Oh boleh. Boleh, boleh. Kalau misal oh mau coba dulu 1 bulan, boleh Pak. Oke, ya, cukup jelas. Kalau bisa sih memang ada ini ya. Apa, saya coba kemarin kirimin video-video yang
Boleh tahu nggak ini Barantum berdiri udah di tahun berapa ya? Udah lama atau saya baru tahu nih soalnya. Oh, kita dari 2015, Pak. 2015. 2015 betul. Kita ada 10 tahun, mau Kalau 10 tahun. yang sudah menggunakan ini dari kontraktor atau kontraktor nasional udah ada yang pakai atau belum, Pak? Oh, mungkin aku share dari portofolio kami sebentar ya, Pak. Oke, nah jadi kalau dari si portofolio Barantum, ini ada beberapa customer kami, ataupun dari si perindustrinya seperti ini, Pak. Nah itu beberapa dari portofolio kami, Pak. Apa kamu jawab, Pak Iden? Oh, cukup cukupnya ada nih. Oke. Oke, siap. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain nggak, Pak? Eh, cukup sih, cukup. Nanti saya kalau ada pertanyaan boleh ya nih menyusul ya. Kalau setelah Siap. diskusi sama rekan kerja. Boleh, Pak. Nanti kita bantu untuk itu. Oke, Oke, thank you Pak Aiden untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, diperbolehkan banget nih Pak, kita diskusi. Bisa challenge juga nih ke Barantum apa yang jadi kendalanya mungkin yang belum tersampaikan tadi nih sama Pak Aiden. Jadi kita diskusi dan evaluasi juga kita cari tahu nih gimana solusinya bersama ya teman-teman ya. Nah, aku izin bacain untuk pertanyaan dari kolom komentar ya Kak Eriko. Di kolom komentar ada pertanyaan dari Pak Adi, beliau dari Astra, ingin bertanya terkait CRM spesifik untuk salesperson di bisnis B2B. Barantum sudah memiliki referensi di perusahaan apa saja ya Pak, terutama yang dalam 1 sampai 2 tahun ini implementasi. oh, oke. Ya, halo Pak Adi. Mungkin tadi yang barusan aku share ya Pak Iya, ya, untuk dari si portofolio kita, memang beberapa dari portofolio kami, mungkin aku share ulang dulu sebentar. Hmm, Oke, nah jadi kalau dari sisi penggunaan, memang kan sebenarnya kita bisa menyesuaikan ya Pak ya, untuk kebutuhan ini apakah B2B ataupun B2C. Nah, jadi mungkin untuk contoh-contoh yang B2B, kita ada dari sisi AW nih Pak. Ya, kalau AW sendiri, ini penggunaan mereka dari untuk apa namanya, untuk bukain cabang AW di tempat lain. Seperti itu. Jadi ini jatuhnya ke B2B. Terus juga lainnya mungkin dari Ethos, mereka perusahaan untuk pestisida, untuk rayap, jadi pest. Terus mungkin dari Moka dan lain sebagainya sih Pak. Seperti itu. Oke, selamat siang Pak Eriko. Sorry Pak Eriko, saya Yes, sedang di keluar kantor, jadi saya izin via chat tadi. Pak, ya, ya. saya lihat ada Auto 2000 ya Pak. Kalau boleh berkenan, di-share Pak, di Auto 2000 modul apa ya Pak yang digunakan Pak? Karena di Astra kan sangat sangat ini ya Pak, sangat concern terhadap project reference Pak. Jadi siapa tahu kita bisa replicate begitu. Siap Pak Adi. Jadi Hmm. kalau di Auto 2000 sendiri, ini kita penggunaannya untuk dari si WhatsApp per cabang Pak. Jadi dari sisi WhatsApp-nya itu kita udah bantu untuk buatkan WhatsApp official. Seperti itu Pak Adi. Oh, oke, oke.
Nah, kalau yang dari sisi sales stream sendiri, Pak Eriko, yang specifically tadi yang B2B gitu Pak, ada nggak Pak contoh use case atau contoh modul apa aja sih yang mereka gunain dan sejauh mana mereka sejauh ini explore atau gunakan Barantum sebagai proses bisnis di mereka Pak di sales? Ada nggak Pak? Oke, ya. Jadi kalau untuk dari sisi penggunaan B2B-nya, Pak, secara general itu mungkin aku bisa cerita eh, semua modul dari sisi CRM itu akan digunakan mulai dari database pelanggan, lalu juga untuk aktivitas dari sisi tim salesnya, pembuatan deals, sampai pembuatan project untuk after sales-nya. Nah, dari data-data tersebut pun kita juga bisa integrasikan. Biasanya kan dari si perusahaan-perusahaan itu udah punya ERP ya, Pak. Nah, itu kita bisa integrasikan CRM Barantum ini ke ERP mereka. Jadi dari data-datanya itu nge-sync untuk data yang sudah bersih. Jadi dari si Barantum ini untuk memproses dari sisi eh, monitoring ke timnya, terus datanya itu dilempar untuk dikerjakan di sisi ERP. Mulai nanti dari si pembuatan invoice, PO, SO, DO, dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak, perkiraan untuk penggunaan dari sisi B2B biasanya. Oke, oke Pak Eriko. Nah, saya tertarik juga tuh, Pak terkait dengan integrasi ke ERP Pak. Pertanyaan saya, eh, untuk koneksi atau integrasi ke ERP, let's say SAP gitu ya Pak. Ya. Apakah secara subscription harus menggunakan yang enterprise atau yang non-enterprise pun juga memungkinkan untuk kita integrasi Pak? Oke, untuk integrasi yang kita bilang cukup basic itu bisa mengambil untuk paket yang profesional, Pak. Nah, kalau enterprise biasa jatuhnya itu mungkin lebih ke fully custom dari sisi yang lain, seperti kebutuhan untuk automation, penambahan modul. Nah, itu nanti jatuhnya ke enterprise, Pak. White labeling dan lain sebagainya. Oke, oke, oke Pak Eriko. Thank you Pak infonya. Siap, sama-sama Pak Adi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kak Riko bisa membantu nih memberikan gambaran ke Pak Adi ya. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, diperbolehkan banget nih Pak Adi untuk menanyakan kepada kami lagi ya. Nah, selanjutnya ada dari kolom komentar nih, Kak Riko. Mungkin pertanyaannya sedikit panjang, jadi ku izin untuk membacakannya terlebih dahulu ya, Kak. Halo Pak Eriko, mau tanya, di tempat saya kan ada aktivitas digital marketing juga untuk mengenerate leads bagi sales. Apakah Barantum bisa insert leads dari third party dari from landing page seperti WordPress gitu? Sekaya apa data leads yang bisa di-capture? Misalnya, apakah bisa capture source of leads, content, keyword, dan juga ROI atas cost campaign yang dikeluarkan? Lalu mau tanya, untuk modul CRM yang dipakai oleh customer care, apa ada fitur tiket automation buat close dan solve tiket? Misalnya, kalau di Zendesk itu ada automation setelah 24 jam jika tidak dibalas oleh customer, maka statusnya close. Namun jika di jam ke-26 ada balasan, maka tiket akan reopen lalu akan solve jika tidak ada balasan dalam waktu 48 jam. Lalu untuk menghitung productivity dari agent, apakah juga ada fitur auxiliary yang jika agent AFK ataupun tidak ada untuk makan atau sholat bisa auto routing ke agent lain dengan rules yang sudah di-set. Oh, Oke. banyak nih pertanyaannya. Atau mungkin ini pertanyaan dari Bu Neta. Mungkin Bu Neta bisa open mic nih biar kita bisa diskusi langsung. Ya, halo Pak Eriko. Halo. Halo Mbak. Ya, Nah, ya Bu Nita. Siap. iya, Ke Bu... jadi memang sorry. sekarang ini Pak, apa saya itu sedang memakai aplikasi CRM lain dan saya sekarang sedang consider buat apa? Ya mencari alternatif lain lah untuk CRM Pak Eriko gitu dan kebetulan saya memang ngelihat Barantum ini sebagai solusi CRM lokal jadi saya pengen mengeksplor aja gitu ketika saya berpindah saya mau make sure bahwa yang sekarang saya pakai itu fiturnya tidak berkurang gitu kalau bisa di Barantum kalau bisa kan bertambah gitu. Memang waktu saya ngelihat
Websitenya Barantum, saya yang paling tertarik itu ada dua. Satu di sales itu ada fitur yang GPS tracking itu kan ya Pak ya. Sama Betul. satu lagi fitur omni channel yang Telegram gitu. Karena kalau kita pakai solusi-solusi yang top tier itu biasanya mereka memang nggak ada OOTB solution untuk Telegram ya. Biasanya kita harus engage atau integrasi third party lah dengan Hmm. API di Telegram gitu. Nah, itu saya sih pengen poinnya untuk yang Telegram itu laggingnya cukup lama tuh. Jadi kalau misalnya kita menerima reply dari partner gitu ya, itu kayak ada lag sekitar 2 menit gitu. Begitu juga ketika kita melakukan balasan itu juga ada lag gitu. Nah, asumsi saya karena Barantum ini punya solusi OOTB solution yang default sudah ada di Barantum, harusnya kan bisa lebih cepat gitu kan ya Pak ya. Nah, Hmm. itu solusi saya tertarik dari Barantum gitu. Nah, aside from that, saya juga mau mengeksplor ini yang saya sebutkan di sini tuh fitur-fitur yang sekarang ada di CRM kami gitu. Nah, saya juga mau make sure bahwa fitur yang di-highlight sama masing-masing stakeholders ini tuh memang juga ada di Barantum. Itu sih Pak. Thank you. Oke, siap. Thank you, Bu Neta, untuk pertanyaan. So, mungkin Bu Neta dari perusahaan apa, Bu? Oh, ya saya dari Altera Group Pak. Oh, Altera ya. Oke, siap. Siap, Bu Neta. Nah, mungkin aku jawab pertanyaan satu-satu ya, Bu Neta, untuk yang mungkin di chatnya dulu nih. Jadi kan, apakah dari si Barantu bisa masukin leads nih dari third party atau landing page ya? Terus data list apa aja yang bisa di-capture? Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi leads-nya sendiri, form leads ini itu kita bisa custom, Bu, dari si Barantum. Jadi data apapun yang dibutuhkan itu bisa kita samakan dengan landing page tersebut. Nah, nanti dari form landing page itu bisa kita tarik, biasanya kita pakai webhook. Jadi semua data yang di-input atau yang dimasukkan di registration form itu bisa di-capture di leads-nya CRM Barantum. Nah, nanti untuk beberapa poin, misal contoh tadi ada mau ngecek juga nih dari sisi kan source-nya, konten, keyword, habis itu ROI. Nah, nanti di sini mungkin ada beberapa juga yang harus kita customkan, Bu, untuk mungkin kita hitung dari si ROI sama cost campaign-nya. Karena kan setiap ROI sama cost-nya ini kan nyesuaiin kan. Seperti itu. Dan juga sebenarnya dari sisi Barantum sendiri, kita nanti juga akan ada modul marketing yang mungkin bisa bantu menjawab kebutuhan Bu Neta lebih details. Oke, berarti maksudnya misalnya nih saya ada form di WordPress gitu ya Pak ya. Kan misalnya kita pakai WordPress itu sebagai Hmm, landing page kita gitu. ya, Nah, berarti saya bisa assume Barantum Webhook itu ketika ada orang yang insert leads di landing page, dia akan otomatis bisa masuk ke Barantum betul. CRM. Oke. Betul Bu Neta. Itu bisa di-capture semua. Yang mana leads itu nantinya yang kayak tadi Pak Eriko jelaskan di depan gitu kan ya, leadsnya itu nanti bisa didistribute ke sales berdasarkan Yes. kategorinya gitu ya, Pak. Yes, Bu Neta, betul. Bisa untuk itu. Itu rulesnya kita apa custom atau Barantum punya kayak konfigurasinya gitu kayak misalnya oh kalau misalnya leadsnya scoringnya sekian maka dia akan diassign ke sales yang tipenya misalnya telesales gitu. Tapi kalau misalnya yang semakin tinggi lead scoringnya maka dia akan masuk ke tim sales lapangan. Terus habis itu ada yang masuknya ke tim sales corporate gitu, Pak. Itu ada fitur itunya nggak, Pak? Oke, kalau untuk itu eh, kita harus custom sih Bu. Kalau untuk Hmm. yang sekarang untuk pembagian itu kita bisa bagi dengan round robin, jadi secara rata dapat, ataupun kita bisa groupingkan untuk data-data mana aja sih yang harus dikirimkan ke si sales. Tapi kalau misal kita hitung dari si scoring leads-nya, nah itu perlu ada custom di dalamnya Bu. Karena kan kita harus bikin hitungan ya scoring leads-nya itu seperti apa Ya. yang diinginkan kan. Nah, itu Hmm. akan ada sedikit custom di dalamnya. Tapi untuk itu kita bisa Oke, oke, Pak. gitu. Oke, terima kasih. Mm-mm. Nah, mungkin habis itu aku menjawab pertanyaan berikutnya untuk penggunaan di sisi customer care, fitur ticket automation untuk close dan solve ticket. Automation 24 jam jika tidak balas. Oh, oke. Untuk ini bisa sih, Bu. Kita juga bisa set
dari sisi auto close-nya itu kita bisa set sesuai dengan kebutuhan jamnya berapa lama. Habis itu juga untuk tiket reopen, lalu untuk dari sisi menghitung productivity agent SLA-nya ya berarti ya Bu ya, dan juga banyaknya chat yang masuk itu semua nanti sudah ada dalam reportnya. Ya, Aux ya. pun juga sudah ada, kita bisa Oh, hitung. sudah ada ya. Oke, Aux oke. juga sudah ada, betul. Habis itu auto routing ke agent. Oke, itu juga sudah ada sih Bu auto routingnya. Jadi kalau misal eh, jadi kalau dia aux, dia kan nggak akan dapat chat. Jadi dia akan di skip dari round robin. Tapi kalau misal ternyata dia lupa nggak sengaja udah masuk nih. Nah nanti kita juga bisa eh, pakai rules untuk setelah 5 menit kalau si agent ini nggak balas, dia akan dilempar chatnya ke agent berikutnya. Itu sudah ada semua Bu. Hmm, kalau ini Pak, apa namanya case-nya auxiliary ini Hmm? se semudah apa ya dia untuk dikonfigur berdasarkan agent gitu? Karena kan gini, Hmm? memang ada part-part yang akan dihandle oleh tim teknologi gitu misalnya, yang mungkin kayak webhook atau integrasi dengan third Hmm? party, integrasi dengan kita punya core system gitu kan. Nah, tapi di sisi lain tuh ada konfigurasi yang kita tuh pengen di manage oleh masing-masing stakeholders gitu. Misalnya si customer care ini gitu. Karena mereka yang Hmm? tahu operational sehari-hari itu seperti apa gitu kan. Hmm? Nah, contohnya, jadi saya tuh pernah mengeksplor dua platform gitu. Yang satu tuh platformnya memang dia eh, bisa punya satu akses bagi para lead of customer care agent untuk men-set oh kalau hari libur maka yang masuk itu agentnya ini gitu. Kalau hari Minggu yang masuk agentnya ini shift pagi siapa, shift malam siapa gitu. Itu di expose gitu. Tapi ada Hmm? juga platform CRM lain yang dia itu secara konfigurasi itu agak rigid gitu harus harus membutuhkan bantuan tim tech buat Hmm? mengkonfigur di settingannya langsung gitu. Jadi kalau misalnya apa harus mengkategorikan shift berdasarkan pagi dan malam, maka kita harus satu memasukkan dulu user-user yang available. Baru nanti kalau misalnya dia udah lepas dari shiftnya, kita harus manually ngeluarin gitu, nggak Oh, dari oke. satu-satu gitu. Nah itu sih yang saya tanyakan sebagai kemudahan gitu. Semudah apa sih Pak buat dikonfigur oleh orang-orang yang posisinya lead agent gitu. Oke, jadi kalau yang paling pertama itu dari sisi penggunaan, kita kan based on login ya, Bu. Jadi ketika dia online, maka dia akan mendapatkan chat ataupun dia bisa masuklah ke dalam shift tadi. Nah, nanti dari sisi leads-nya pun, juga dari si lead itu dia akan punya satu eh, interface di mana dia bisa set untuk agent-agent ini bisa offline kan mereka juga. Jadi kalau misalnya contoh eh, ada 8 orang yang masuk cuma 4 nih. Nanti yang 4-nya bisa di offline kan oleh si lead tersebut sebenarnya. Oke. Jadi Aksesnya sorry. aksesnya itu gimana Pak? Maksudnya dia berarti punya user akses khusus untuk leads itu sendiri ya? Yes, betul. Nanti ada di settingannya, Bu. Oke, 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 oke. Ya, paham Pak. Thank you, thank you. Siap. Dan juga kan balik lagi ya dari si Barantum sendiri kan kita build semua sistem ini sendiri ya Bu ya. Makanya kita juga bisa melakukan custom-custom ataupun mungkin ada flow-flow tertentu dari yang Bu Neta butuhkan. Itu pasti kita bisa akomodasi sih Bu. Kita bisa customkan untuk itu. Oh, sekalian nanya satu lagi kalau gitu Pak soal yang Ya. custom itu tadi gitu. Jadi kan Hmm? em, kita itu operatingnya ini ya, misalnya contohnya gitu ada salah satu transaksi yang anomali gitu ya. Hmm? Terus kita tuh ada tim internal undernya customer care yang dia itu akan mengecek sebelum kita tuh dikomplain sama partner gitu lah Pak. Nah itu kita sistemnya adalah kita ngelihat dari core system kita mendeteksi kalau misalnya ada anomali transaction. Terus Hmm? habis itu kita akan creating tiket di Hmm? sistem CRM kita. Hmm? Tujuannya si agent operation ini dia akan ngecek gitu anomali ini terjadi karena apa gitu. Sehingga dia bisa nge-follow up ke pihak-pihak terkait sebelum ada partner yang komplain gitu, Pak. Nah, yang saya tanyakan berarti kalau gitu dari Barantum juga ada
ini ya capability untuk apa integrating third party application gitu ya Pak ya. Saya assumingnya ya. Betul ya. Jadi Betul, ada betul. API library yang kita bisa consume gitu ya Pak. Buat connect Oke, dengan kita punya core system. Hmm. betul Bu. Jadi Baran sendiri kita sudah open API untuk ketiga sistem ya, CRM, call, dan chat. Jadi untuk itu possible sih Bu untuk kita integrasikan ke sistem lainnya. Hmm. Dan dia bisa meng-create tiket berdasarkan kategori yang, maksudnya trigger yang kita kirim dari core system kita gitu Yes. ya Pak ya. Oke, Betul, oke. bisa Bu Neta. Ya, ya. Thank you Pak Eriko. Siap, sama-sama Bu Neta. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain Bu? Cukup Pak. Terima kasih, terima Cukup kasih. ya. Oke, sama-sama Bu Neta. Thank you. Oke, thank you Bu Neta dan Kak Eriko. Pembahasannya menarik banget nih ya dari Bu Neta dan Kak Eriko nih. Nah, mungkin teman-teman yang lain, yuk bisa yuk kita diskusikan nih kebutuhannya nih. Mungkin ada eh, masalah-masalah yang dihadapi dalam bisnis, mungkin untuk monitoring, untuk mungkin dari segi penjualan, marketingnya, dan mau didiskusikan dengan kami, dipersilakan aja nih teman-teman nih. Atau mau challenge-challenge nih ke Barantum, bisa nih. Kita masih punya cukup banyak waktu nih teman-teman untuk diskusi kita hari ini. Jadi bisa dimanfaatkan nih berhubung dari tim Barantum yang juga mungkin bisa dibilang cukup expert nih di bidangnya yang bisa membantu teman-teman dan bisa menjelaskan atau mencari permasalahan dan solusinya bersama-sama. Boleh tanya lagi dari saya. Ya, silakan Pak Aiden. Tadi saya dengar ada fasilitas untuk itu ya, apa posisi sales ada di mana gitu bisa ada ya, benar ya? Ya, betul. Mungkin saya bantu jawab singkat dulu ya Pak Aiden ya. Eh, oke oke. Hmm? Itu yang paket yang standar kan, belum yang profesional ya? Apa gimana? Untuk terkait fitur itu mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi Kak Eriko, apakah ada di paket standar atau untuk di profesional kah? Oke, jadi untuk fitur tersebut, Pak Eden, kita yang di standar, kita punya fitur yang namanya check in check out, Pak. Jadi Hmm? ketika misal si sales nih, dia visit ke toko A. Nah, nanti di toko A itu dia akan melakukan yang namanya check in check out tadi, sehingga kita bisa capture untuk posisi titik GPS-nya di mana. Jadi kita tahu nih, ini orang beneran nggak di toko A, seperti itu. Jadi dia Lalu harus ini dulu check in check out gitu. betul, itu check in check out. Kalau dia nggak melakukan itu, berarti kita juga nggak bisa monitor posisinya di mana ya? Nah, untuk itu ada yang kedua, Pak. Jadi, yang kedua adalah untuk GPS live tracking. Itu ada di paket profesional. Nah, kita untuk GPS live tracking ini kita bisa tracking dari posisi mereka, Pak. Misal kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kan? Jadi dia aktifkan GPS live tracking. Nanti setiap perpindahan posisi dia akan terupdate di dalam list GPS-nya, Pak. Nah, itu nanti kita bisa set apakah mau diupdate per 10 menit, per 30 menit. Jadi kita tahu perpindahan-perpindahan dia berapa sekian lama itu di mana aja. Seperti itu. Hmm. Hmm. Itu Baik, bisa baik. Itu di profesional paketnya. profesional, betul Pak. Jadi mirip kayak Oh, trackingnya Gojek seperti itu. iya, iya, iya. Ya, ini memang kan kendala di situ ya. Kita ada sales atau ya marketing, kita nggak tahu posisinya di mana. Betul, betul Pak Eden. Untuk itu bisa kita ya mungkin kita bisa pertama-tama mungkin bisa cek dulu ya dari pertama kita pakai check in check out untuk mereka setiap melakukan visit kita hitung sebagai KPI mereka nih Pak. Jadi berapa Hmm, kali. Terus nanti dari setelahnya mungkin kalau memang eh, kita lihat kok kayak ini agak ada kejanggalan nih. Nah, nanti kita bisa masuk ke arah yang GPS tracking. Jadi kita ada step-stepannya sih Pak sebenarnya untuk penggunaan ini. baik, baik, baik. Seperti itu. Ya, pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih.
Sama-sama Pak Aiden. Thank you. Oke, Oke. thank you Pak Eden atas pertanyaannya nih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan dipersilakan ya Pak Eden ya. Semoga jawaban yang sudah diberikan bisa membantu nih atas pertanyaan Pak Aiden ini. Thank you juga Kak Eriko penjelasannya. Nah, ini ada satu lagi nih dari Bu Neta. Mungkin terkait sandbox ya, Kak Eriko ya. Bisa dapat akses sandbox untuk ngulik-ngulik dan ekspor aplikasi Barantum nggak ya, Kak? Atau kalau nggak ada dokumen yang describe lengkap fitur-fitur yang ada di Barantum yang bisa kita refer nih sebelum pitching internalnya. Oke. Siap. Untuk itu bisa Bu Nita, kita juga ada untuk penggunaan dari sisi trial. Jadi itu bisa untuk mencoba-coba ya untuk dari sisi penggunaan di Barantum. Begitu juga nanti kita bisa share untuk PPT-nya juga sih, gitu. Nah mungkin kan kadang-kadang kan kalau ngulik sendiri kan eh, suka bingung ya. Ini fitur kok banyak Benar-benar, banget, Pak. banyak banget. Mau pilih yang mana gitu kan? Ujung-ujung nggak dipakai tuh. Iya, benar-benar benar. Kalau ada summary-nya sih mungkin bisa, Pak. Summary-nya, Pak. Hmm, Bisa tinggal screen capture gitu, Pak, maksudnya, Pak. bisa Bu Neta, ataupun kita juga bisa nanti kita ajak untuk workshop Bu. Jadi Oke. nanti kita bisa bantu untuk sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti baru kita kasih untuk mungkin kita bilang kayak trainingnya ya untuk penggunaannya seperti apa sih? Seperti itu. Yang dimaksud workshop kayak gimana nih, Pak? Jadi nanti kita bisa set untuk penggunaannya. Kita bahas dulu Bu, untuk requirement seperti apa sih, flow-nya bagaimana. Nah nanti setelahnya kita set up kan, baru nanti kita show. Mungkin semacam POC lah jatuhnya. Yes, 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 Nah yes. itu Oke. jadi lebih fokus Bu untuk penggunaannya sudah sesuai. Ya, 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 ya. Oke, oke, Pak. Thank you, thank you. Oke. Oke, thank you Bu Neta. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Bu Neta. Nah, dari teman-teman yang lain nih bisa diskusi bareng kami. Atau kita nih sambil menunggu teman-teman yang lain, tadi kan ada salah satu pertanyaan dari Pak Aiden tentang GPS tracking ya. GPS tracking tersebut dari presentasinya Kak Eriko nih ada untuk videonya, mungkin itu di awal-awal. Aku coba untuk putar kembali ya videonya, biar mungkin ada teman-teman yang baru datang setelah videonya diputar nih, Kak Eriko nih. Oke, tunggu sebentar ya. Kenalin, ini Laura. Dulu dia adalah manajer yang selalu khawatir tentang tim lapangannya. Setiap hari pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kemana aja ya visit mereka hari ini? Kok belum ada update? Udah selesai berapa target visit ya siang ini? Jangan-jangan dia malah bolos ke panti pijat. Udah dapat closing belum ya mereka? Kok di WA dan telepon gak respon sih? Semua keresahan itu berubah ketika Laura kenal aplikasi Barantum. Sekarang, dia bisa tahu persis di mana timnya berada setiap saat. Laura bisa melihat riwayat rute timnya selama seharian tanpa takut dimanipulasi, dengan mudah memberi arahan dan mengetahui laporan kunjungan timnya langsung. Hanya dari satu aplikasi Barantum semua jadi lebih mudah kan? Yuk mulai pakai Barantum sekarang. Oke, jadi itu sekilas tentang fitur GPS tracking di Barantum ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum lihat tadi untuk presentasinya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain nih, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya. Kita lagi nuansa perubahan pemerintahan nih ya, teman-teman ya. Untuk politik baru, mungkin ada yang mau sharing nih, mungkin strategi yang akan dilakukan kan mungkin strategi-strategi yang akan ke depannya akan berbeda dengan yang sekarang karena mungkin ingin menambah revenue pendapatannya. Jadi strateginya ada yang diimprove kembali, diperbarui ataupun ditambah nih strategi-strateginya. Misalnya di tahun ini ada 2 strategi, di tahun depan ada 3 sampai 4 strategi ataupun diimprove ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau sharing juga nih, nggak apa-apa kita diskusi ringan aja di webinar hari ini.
Atau misalkan ada yang mengalami kendala di bisnisnya, bisa di-sharing aja mau challenge-challenge nih ke Barantum. Di kompetitor bisa begini-begini, di Barantum bisa nggak ya? Kayak gitu silakan. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin lagi nih untuk klaim promonya nanti linknya aku akan kirimkan ke kolom komentar chat mungkin mendekati di sesi akhir ya untuk teman-teman. Jadi kita fokus dulu nih untuk diskusi bersama dulu. Nanti setelah linknya tersebut akan otomatis mendapatkan e-sertifikat ke email teman-teman sekalian. Jadi mohon pastikan alamat emailnya juga tepat ya untuk input datanya nanti. Dan untuk rekaman webinarnya akan dikirimkan maksimal H+1 setelah webinar ini dilaksanakan ke nomor WhatsApp teman-teman yang sudah diberikan di link feedbacknya. Nah, feedbacknya ini berharga banget nih buat kami dan tim untuk mengevaluasi ke depannya webinarnya akan seperti apa. Dan mungkin ada saran-saran dari teman-teman terkait webinar hari ini. Bisa ditulis aja nih pendapatnya kayak gimana. Misalkan, eh, Kak, penjelasannya panjangin lagi dong gitu. Kak, durasinya panjangin lagi dong atau gimana gitu. Bisa disertakan aja di feedbacknya. Nah, ada juga salah satu pertanyaan itu terkait next webinar nih. Topik yang pengen banget teman-teman mau tahu itu apa? Bisa dituliskan aja mungkin dari teman-teman mau tahu webinar tentang penjualan atau webinar tentang marketing atau webinar tentang customer service juga boleh. Ditulis aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa langsung raise hand aja atau bisa open mic aja nih teman-teman atau bisa tulis di kolom komentar. Mungkin lebih enaknya kita ngobrol bareng nih ya biar diskusinya bisa lebih enak. Nah, untuk itu aku mungkin bahas sedikit nih tentang presentasi yang sudah disampaikan oleh Kak Eriko sebelumnya terkait kenapa sih kita mengambil pembahasan topik ini ya teman-teman ya. Jadi tentunya dalam bisnis ini monitoring itu penting. Kalau misalkan tanpa monitoring, ya kita nggak tahu nih apa yang dilakuin sama tim. Misalnya, salah satu contohnya tadi case yang dirasakan nih, keresahan yang dirasakan Pak Aiden. Saya izin ya untuk mengambil case-nya Pak Aiden ya. Nah, bagaimana cara mengetahui timnya, tim marketing ataupun tim salesnya saat visit keluar ke klien, apakah benar-benar melakukan visit ataupun eh, tidak pada lokasi yang diberikan nih atau diinformasikan ke manajemen. Nah, tapi monitoring ini nggak serta-merta untuk agent-agentnya itu merasa diawasi enggak. Jadi sebenarnya itu ada manfaatnya juga nih. Mungkin aku sebagai staff juga nih manfaat dari monitoring dan data ini tuh aku bisa ngerasain kalau misalnya aku kerjanya bener nih. Jadi kalau misalnya ada isu-isu tentang aku, misalnya, oh Pak, saya ngelihat dia nggak ke lokasi A nih Pak, dia di lokasi B. Tapi kita memiliki report nih, data di mana GPS-nya itu nggak bisa fake GPS dengan data yang valid, saya bisa menegaskan, oh enggak kok Kak, Pak, saya sudah ada di lokasi A, bukan di lokasi B. Di dalam sistem database kami juga saya melampirkan foto buktinya di lokasi tersebut. Jadi kalau misalnya ada agent-agent atau staff-staff yang oknum-oknum nih yang ingin menjatuhkan, kita bisa nih banding dengan data yang kita miliki ya teman-teman ya. Nah, untuk dari sisi pekerjaan kita pun, kita juga tahu nih, mungkin aku dari sudut pandang sebagai staff ya, teman-teman ya, dari sudut pandang sebagai staff itu, ketika ada monitoring yang baik dari manajemen dan juga kita evaluasi bersama tuh, kita analisis dulu kan ya. Pertama-tama untuk analisis misalnya, mungkin dari KPI aku nggak tercapai. Kita analisis nih, sebenarnya targetnya itu seberapa dan berapa persen sih yang bisa aku capai. Nah, setelah dievaluasi, ternyata aku ke skip nih, satu step, di mana satu step ini penting untuk dilakukan
untuk aku lebih bisa mencapai KPI. Misalnya dari aku untuk penjualan nih. Aku di penjualan harusnya meneleponnya itu 50 klien di tiap harinya, tapi aku cuma nelpon 20 atau 30. Nah, itu ternyata aku tidak fokus untuk meneleponnya ataupun hanya meneleponnya itu ketika nge-follow up-nya itu cuma sekali aja gitu. Tanpa ada follow up lanjutan sehingga penjualanku menurun. Nah, gimana sih untuk evaluasinya tersebut dibicarakan, didiskusikan, di mana manajemen yang baik mungkin ngambil case dari Barantu manajemen yang baik itu mencari solusi bukan mempermasalahkan masalah yang ada ya teman-teman ya. Jadi gimana kita harus mencari solusi nih yang utamanya nih. Jadi jangan salah-salahan dulu. Nah setelah itu baru dievaluasi dan improve-nya seperti apa. Misalkan ke depannya oke kamu fokus coba kita naikin bertahap nih KPI-nya. Misalkan aku bisa achieve-nya di 30. Lalu dinaikin dulu nih 35. Lalu misalkan 2 minggu kemudian dia naikin lagi di 40. Jadi bertahap untuk kita bisa menyesuaikan juga. Nah itu sih ya dari sisi staff. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang seperjuangan sama aku nih masih posisi staff nih. Jangan ngerasa, ih manajemen mah monitoring mah nggak percaya sama kita. Gitu. Nggak kayak gitu. Mungkin teman-temannya yang aku ngerasain sendiri dari sistem Barantum ini membantu banget sebenarnya untuk kita bisa tahu nih data-data pekerjaan kita, terus juga kita bisa eh apa ya, mungkin mempunyai bukti valid terkait tax-tax yang kita kerjakan. Nah, dari sisi manajemen pun bisa melihat bagaimana stafnya bekerja dan melihat bagaimana apa nih staf yang sudah mencapai KPI, staf yang sudah bisa memenuhi KPI, ataupun staf-staf yang masih kesulitan untuk memenuhi KPI tersebut sehingga bisa diimprove selanjutnya. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin bertanya lagi nih? Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ke depan, teman-teman. Iya, setuju, Pak Franciscus. Thank you. Mungkin dari Pak Franciscus ada ingin ditanyakan nih, ataupun mau sharing tentang bisnisnya, ataupun kendala dalam bisnisnya. Aku boleh tahu nggak sih, teman-teman nih asalnya dari mana nih, teman-teman? Apa kebanyakan dari Jakarta atau luar Jakarta? Oke, dari tim Jakal, ada pertanyaan satu di kolom komentar. Kak Riko, apakah bisa bergabung dengan kami nih? Ya, Oke, hmm, mungkin aku jawab ya ya. untuk dari tim Jakal nih. Oke, mungkin dari ini dari Bu Tanaya ya, dari perwakilan tim Jakal atau mungkin ada perwakilan yang lainnya. Boleh dipersilakan Kak Iriko untuk menjawab pertanyaan dari tim Jakal Holidays. Oke, mungkin aku jawab dari sisi broadcast utility dan marketing perbedaannya ya. Ya, jadi untuk broadcast dari WhatsApp sendiri, ini dia kan sebenarnya dibedakan tiga ya. Utility, authentication, marketing. Utility jatuhnya itu lebih untuk informasi ataupun reminder. Authentication untuk kirim OTP. Nah, marketing ini biasanya untuk promo-promo nih, ataupun untuk say hi ke customer. Nah, kalau kita bahas bedanya utility dan marketing apa? Kalau utility itu memang lebih jatuhnya itu biasa untuk reminder aja sih. Misal kita ada melakukan reservasi, lalu di reminder, oh Anda sudah melakukan reservasi di tanggal berapa, atau mungkin eh, reminder, oh tagihan Anda sudah jatuh tempo. Itu nanti jatuhnya ke dalam utility atau informasi tadi. Sedangkan kalau untuk marketing ini lebih luas ya. Kayak contohnya tadi untuk say hi ke customer, ngucapin selamat ataupun ada kirim promo itu jatuhnya pasti akan ke marketing.
Nah, kalau ditanya yang bagus itu menggunakan utility atau marketing, setiap pengguna itu masing-masing ya. Tapi mungkin kalau kita bahas lebih bagus untuk perusahaan, lebih bagusnya utility karena lebih murah kali ya. Gitu kan. Utility sendiri dia itu kan Rp300, kalau marketing dia 600 per sesinya. Seperti itu sih. Apakah ini menjawab dari tim Jakal? Gimana? Oke, tapi mungkin balik lagi ya untuk tipe utility ataupun marketing itu kembali lagi dari kebijakan si Meta. Jadi kita kan akan submit template ya. Nah, dari template tersebut Meta yang akan menentukan itu apakah jatuh utility atau marketing seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya kalau dari sisi case emailnya ini biasanya case-nya dari apa? Nah, kalau untuk ini mungkin aku harus eskalasi ke tim support ya, karena kan mereka yang tahu case-nya. Biasanya nanti dia akan detailkan dari sisi kendala yang terjadi. Oh, ini bapak atau ibu ya? Ini juga kalian. Bapak mungkin ya. Ya, seperti itu sih. Jadi nanti case by case jatuhnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari tim Jakal, aku lanjutkan ke Pak Franciscus ya. Oke, pertanyaan Pak Franciscus. Akhir-akhir ini kami melakukan blast WhatsApp ke leads lebih banyak presentasi yang statusnya failed dibandingkan yang delivered. Untuk blast WhatsApp-nya kita gunakan yang pilihan marketing. Apakah ada pengalaman dari si Barantum? Oke. Hmm, mungkin kalau menjawab dari pertanyaan Pak Franciscus, eh, kita harus review dulu sih Pak, ini failednya kenapa? Karena kan setiap status yang failed itu kan pasti ada feedback ya dari si metanya, alasannya kenapa? Apakah nomornya salah, nomornya tidak punya WhatsApp, atau mungkin eh, penggunaan template-nya yang salah, misal template-nya Indonesia tapi kirimnya Inggris, itu kan ada banyak macam sebenarnya untuk failed yang terjadi. Nah, maka dari itu biasa kita harus review sesuai dengan yang failed-nya ini sih Pak Franciscus. Mungkin ada contoh lebih detailnya nggak Pak? So numbers is part of an experience. Oh, I see. Kalau untuk field yang users numbers is a part of an experiment, nah ini pengecualian khusus sih Pak dari sisi Meta, di mana Meta ini melakukan random untuk nomor-nomor itu ada yang tidak bisa di blasting seperti itu. Nah ini kan karena kena kebijakan 1% dari pelanggan yang tidak bisa membalas chat yang di blasting gitu. Itu dari sisi metanya sih Pak. Memang nomor tersebut tidak bisa dikirim blasting sementara. This message was not delivered to maintain healthy ecosystem engagement terdapat limit pengiriman broadcast per nomor WhatsApp dan menggunakan tempat. Oke, kalau untuk yang poin kedua, mungkin aku harus cek dulu Pak. Aku juga belum pernah lihat nih untuk ini. Tapi nanti aku coba get back ke Pak Franciscus ya untuk update-nya seperti apa Pak. Mungkin kalau dilihat lebih ke arah memang agar tidak spamming sih Pak jatuhnya dari si Meta. Cuman aku coba cek dulu ya Pak untuk lebih detailsnya. Thank you juga Pak Franciscus. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain?
Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali nih? Nah, untuk teman-teman, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali nih, mungkin tadi ada yang ke-skip ataupun eh, ada yang masih sekilas nih lihatnya terkait promonya Barantum. Nah, mungkin aku ke slide presentasinya dulu ya, Kak Eriko ya. Sebentar. Oke. Barantum khusus untuk peserta webinar di hari ini bagi klien baru ataupun klien lama yang ingin melakukan upsell nih ya. m- Ada promo terkait beli 2 bulan dapat tambahan gratis 30 hari atau beli 12 bulan dapat gratis 90 hari. Nah, sebenarnya ini promonya mumpung banget nih ada di webinar kali ini aja dan berlaku sampai akhir bulan ini yaitu 31 Oktober. Nah, jadi teman-teman, mumpung lagi ada promonya nih, aku saranin untuk klaim terlebih dahulu biar bisa discuss nih ke manajemennya juga ya, karena mungkin dari teman-teman juga perlu discuss lagi ke manajemen. Tapi juga nih karena untuk promonya sampai akhir bulan, mungkin bisa dipercepat nih untuk discussnya. Mumpung banget loh, Barantum itu menyediakan promo beli 2 bulan gratis 30 hari ataupun beli 12 bulan gratis 90 hari. Linknya aku sertakan di dalam sebentar. Saya kirimkan dulu di dalam kolom komentar untuk teman-teman mengamankan nih. Mengamankan untuk promonya terlebih dahulu. Jadi nanti setelah mengisi akan di follow up juga oleh tim kami dan sambil untuk berdiskusi untuk pengambilan klaim promo tersebut. Nah, di dalam link yang sama itu teman-teman bisa mendapatkan porto sertifikat maksudnya sertifikat dan recording dalam webinar ini khusus untuk teman-teman yang mengisi link yang sudah saya lampirkan di kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman bisa salin dulu nih linknya biar nanti bisa diisi, biar nggak hilang. Nanti juga dari kami mengirimkan kembali untuk reminder untuk pengisiannya ya teman-teman. Dan untuk sekali lagi untuk sertifikat tersebut akan dikirimkan melalui email yang teman-teman lampirkan di dalam link feedback secara otomatis. Jadi harap perhatikan dalam penulisan alamat emailnya dan juga link recording dan juga presentasi hari ini bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp yang teman-teman lampirkan. Jadi, tolong diperhatikan untuk penulisan nomor dan alamat emailnya ya, agar bisa masuk juga nih untuk recording dan e-sertifikatnya. Jika e-sertifikat dikirimkan secara otomatis, untuk recordingnya akan dikirimkan H+1 maksimal besok nih ya teman-teman untuk hasil recordingnya. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lain nih? Mungkin jika belum ada pertanyaan dari teman-teman, boleh untuk open kameranya dulu nih teman-teman. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Pak Holis, Pak Raffi, Pak Marhadi, Pak Fransiskus, Pak Aiden. Pak Aiden lagi di jalan ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Untuk teman-teman yang lainnya ditunggu. Oke, dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi teman-teman, dalam hitungan ketiga. Oke, teman-teman baru banyak nih yang buka nih untuk kameranya. Saya izin foto lagi ya, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi nih teman-teman di slide kedua. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah join dan sudah banyak berdiskusi nih bersama kami di webinar hari ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah teman-teman sudah ada lagi nih pertanyaan yang ingin ditujukan kepada kami sebelum kami menutup sesi webinar di hari ini? Jika dirasa dari teman-teman sudah cukup untuk webinar hari ini, eh, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman semua dalam menghadiri webinar hari ini, dan juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya yang menurut saya menarik-menarik nih pertanyaannya. Nah, juga saya harap dari tim Berantem berharap untuk webinar kali ini bisa memberikan insight kepada teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan ataupun jika ada ingin diketahui tentang produk Barantum, bisa ikuti sosial medianya juga nih. Sosial medianya Barantum baik di Instagram, di LinkedIn, dan juga di YouTube-nya Barantum. Kami selalu update terkait tentang Barantum ini. Dan juga teman-teman bisa mengetahuinya di website kami dan blog kami juga. Semoga informasi yang diberikan bisa menjelaskan tentang kebutuhan dan bisa masuk juga nih tentang solusi yang diberikan oleh Barantum sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Akhir kata, saya dan tim pamit undur diri di acara webinar kali ini. Selamat sore semuanya. Sore, Sore thank you semua, thank semua. Sehat-sehat you. semua. Thank Makasih. you. Terima kasih semuanya.